Cek 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 cek. Halo semuanya. Halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat 21 semuanya. Apa kabar nih kalian? Di hari puasa yang ke-18 ini ya sudah tidak berasa. Kira-kira 12 hari lagi lebaran. Sobat 21 gimana nih kabarnya nih? Puasanya lancar gak? Halo, kapan buka bioskop? Nanti ya kita ngikutin peraturan pemerintah, makanya doakan saja semoga pandemi ini cepat selesai agar kita bisa nonton lagi di Cinema 21. Oke, seperti biasa nih Sobat 21. Wah, Jojonya sudah hadir nih. Sudah banyak juga yang nanya. Mau ngingetin bentar ya, buat kalian yang ketinggalan ngasik-ngasik sebelumnya bisa langsung nonton di YouTube Cinema 21. Dan sekarang kita mau ngasik bareng aktor cilik, penyanyi, gue juga ngefans sama dia nih, apalagi di film Yowis Band, keren banget. Siapa lagi kalau bukan Joshua Suherman. Mari kita langsung undang aja ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, yang menginvite. Cek, cek, cek. Kangen, kita juga kangen semua nih sama bioskopnya. Hai hai, Halo bro. apa kabar? Baik, kedengeran nggak suaranya jelas nih? Kedengeran dengan jelas kok. Kedengeran, mantep ya. Jojo, Aman. mungkin Ya, bisa sapa-sapa dulu nih Sobat 21 sekarang semuanya yang udah hadir. hai Sobat 21 yang sudah hadir di live Instagram ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat di tengah pandemi ini. Tetap kita saling menjaga, saling jaga Betul. kesehatan, jaga semuanya lah pokoknya. Oke. Jo, banyak yang komen nih. Bang Jojo nyanyi dong, nyanyi sedikit dong nih di Waduh, komentar. Mau nyanyi jangan, nggak nih? jangan sekali-kali. Jo, keren banget nih. Terima Langsung Jo. kasih. Jo, gimana kabarnya? Sehat? Baik, baik. Sehat-sehat aja. Aktivitasnya sekarang selama di rumah aja ngapain nih? Udah mau hampir 2 bulan ya? Iya, karantina udah hampir 2 bulan. Eh, ya sebenarnya sih sama dengan teman-teman yang lain ya. Kadang-kadang bingung keluar rumah cuma Hmm. kalau lagi mau belanja doang. Eh, udah nggak, rumahku kebetulan nggak di Jakarta tapi di pinggiran Jakarta. Jadi nggak ke kota Jakarta tuh udah hampir 2 bulanan berarti kan. Dan memang terakhir kemarin juga waktu karantina ini dimulai, aku lagi nggak di Jakarta, lagi di Malang syuting USB 3 kan. Oh, masih syuting ya? Jadi benar-benar waktu itu Heeh. lagi syuting, di hari ketiga syuting, tiba-tiba ada karantina, dipulangkan ke Jakarta, baru sampai Jakarta nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa persiapan, langsung di rumah aja, ngunci diri. Langsung bener-bener di rumah, stay at home, karantina sendiri ya. Iya, betul. Kak Jojo nih banyak yang bilang sapa lagi dong, sapa nih mungkin mereka baru Hai, gabung nih. oh iya ya buat yang baru gabung, teman-teman semua, selamat bergabung, kita ngobrol-ngobrol sore hari ini sambil nunggu berbuka puasa. Tuh, stay tune ya Sobat 21, kita bakal ngabuburit bareng Joshua. Lanjut nih Jo, Ya, selama di rumah aja nemuin hobi baru nggak? Kayak kita, wah gila ternyata gue suka ini loh. uh, apa ya, paling sih sebenarnya jadi lebih sering masak. Oh iya Kemarin-kemarin tuh bener masak pasti. masak ya, kayak semua semua orang jadi berani untuk masak gitu. Kemarin sebulan pertama tuh jadi sering masak. Terus lama-lama aku orangnya juga bosenan sih. Jadi akhirnya bosen masak, cobain yang lain gitu. Akhirnya ngulik-ngulik lah, beli beli bahan apa beli barang-barang yang dalam tanda kutip nggak penting gitu ya di toko online akhirnya. Offline. Iya gitu. Ya sama bener lah, kangen kangen nonton bioskop. Betul, kita juga semua kangen banget nonton bioskop ya. Terus Jo, Iya. kalau menurut lo sendiri nih, selama di rumah aja, lo punya tips tetap produktif nggak sih biar kita walaupun di rumah aja kita bisa menghasilkan sesuatu yang produktif kalau dari lo sendiri? eh Ya karena biasanya kita selalu punya alasan nggak punya waktu gitu ya, mau coba sesuatu yang baru tuh nggak Betul. punya waktu. Nah kalau sekarang kan waktunya berlimpah-limpah nih. Ya tinggal kita manfaatin aja buat coba hal-hal baru gitu kan. Jadi siapa tahu hal baru tersebut justru bisa buka jalan buat kita gitu. Entah apalah gitu kan. Aku juga selama pandemi ini bikin
beberapa lagu buat buat aku punya band juga sama pacarku. Jadi ya dijadikan yang selama ini alasannya nggak ada waktu, sekarang jadi nggak bisa kan gitu, kayak tuh kan waktu banyak, ayo dong bikin apa gitu. Sekarang 24 jam jadi terasa lama ya. Iya bener banget, tapi ya itulah ya, waktu waktu dulu nggak karantina, kita kan Hmm. ngerasa kayak aduh capek pengen di rumah aja gitu kan. Betul. Sekarang kita jadi dikasih waktu banyak di rumah, ya banyak tidur juga sih akhirnya. Kaum rebahan nggak pernah ini ya. Nggak pernah surut, betul. Betul. Terus Jo, misalnya kalau ini nggak ada pandemi ini terjadi, sekarang Joshua lagi ngapain sih? Aktivitasnya sekarang lagi promo film kah? Atau ngeband Eh kah? Atau gimana? Nyelesain USB 3 sih yang pasti. Harusnya USB 3 itu kan syuting sekitar 1 sampai 1,5 bulan ya. Berarti Hmm. harusnya mungkin sekarang lagi persiapan, lagi udah selesai berarti USB 3, harusnya kalau sekarang udah selesai. Lagi persiapan untuk film baru. Jadi ada satu film lagi di depan yang ketunda juga gara-gara pandemi ini. Wis. Mm-mm. Wis band selesai, ada main film baru lagi nih, mantep banget. Iya, sebenarnya sih filmnya ini udah masuk duluan sebelum Yowis Band 3. Heeh. Tapi karena Yowis Band gitu ya, franchise yang sudah jalan duluan, jadi aku mau nggak mau ngedahuluin itulah pasti. Betul. Oke nih buat Sobat 21 diingetin kalau mau nanya langsung sama Jojo, bisa langsung tulis di kolom komentar atau di IG Storiesnya Cinema.21. Yang udah pada Siap. kangen banget nih sama Jojo. Oke lanjut nih Jo. Jo, kita Ya, ngomongin throwback sedikit ya. boleh, Joshua, boleh. oh Joshua nih. Mm-mm. Udah legend banget nih 20 tahun. Itu film pertama yang gue tonton di bioskop tahu itu. Aduh, Serius, gila itu legend film banget. pertama gue juga sih. Iya. Iya, iya. Dan sampai sekarang tuh masih relate banget loh Jo, masih kayak ada banyak orang bikin meme atau mungkin parodi-parodi lucu gitu. Jojo JJ, menurut lo nih sebagai pemainnya gitu, apa sih Mm-mm. yang lo rasain nih selama lebih dari 20 tahun ini ternyata di masyarakat masih pada nyantol banget gitu di hati? Iya, kalau yang gue rasain sebenarnya nggak nyangka bahwa karyanya akan melekat selama ini gitu ya. Hmm. Justru ketika film itu tayang di bioskop, sebetulnya respon orang tuh nggak sebegininya. Uh, Film itu kayaknya justru justru punya banyak penonton ketika sudah berapa tahun setelah penayangan. Jadi itu juga nggak tahu fenomenanya gimana, tapi yang terjadi Bingung kayak ya? gitu justru Iya. iya. Karena Uh, nggak nyangka juga. Kalau bisa dibilang sebenarnya gue sendiri kurang puas sama film itu karena ya itu film pertama, harusnya masih bisa jauh lebih baik lagi dari itu. Ya tapi film yang diingat orang kadang bukan yang kita mau orang ingat, jadi ya betul. udah, memang memang itu jalan bagi film itu. dua Dulu puluh tuh waktu tahun ya, gue umur juga berapa baru sih? kenal. Iya, itu 20 tahun udah nggak berasa loh. Itu dulu umur berapa sih, Jo? Berarti kalau 20 tahun lalu itu umur 8. 8 tahun. Wah, Iya, 8 tahun. 8 tahun udah main film, film pertama, dan beberapa tahun kemudian juga langsung hits filmnya. Terus, kalau lu lihat sekarang nih, wah ternyata gue dulu main film pertama gitu. Lu ngerasa gimana sih? Wah gila, ternyata waktu kecil gue keren juga ya udah main film gitu. Kalau lu flashback sekarang gitu. Enggak sih, nggak ada perasaan itu karena itu tadi gue bilang ya, gue agak menyesalkan beberapa hal gitu loh, kayak, duh kenapa sih waktu itu nggak maksimal gitu. Jadi kayak sebenarnya sih apa ya, film anak-anak waktu itu mungkin yang udah ada sebelumnya paling ya kayak petualangan Sherina gitu. Ngeliat petualangan Sherina tuh kayak, oh keren Hmm. banget, bisa well prepared gini gitu. Mainnya bagus semuanya. Nah, gue nggak ngerasa film Joshua Joshua tuh ada di level itu gitu saat itu. Jadi kayak, duh harusnya ini ya, harusnya bisa lebih baik lagi guanya gitu. Ini banyak banget nih di komentar, Bu, ini Jojo, Bu. Iya, itu dia. Gue juga bingung Bu, ini kenapa Jojo, dialog Bu. itu tuh melekat karena Berat em, banget, bener. iya, karena sebenarnya nggak didesain untuk seperti itu. Itu kan sebenarnya dialog biasa aja, scene-nya juga bukan scene Iya. yang memorable gitu kan. Jadi waktu itu ya scene-nya cuman ya lo kehujanan di luar terus disuruh masuk, tolong minta bukain, udah gitu aja gitu. Nggak tahu kenapa scene itu dan dialog itu specifically diingat orang gitu.
Sampai sekarang loh, gokil Iya, nah ya waktu itu banget. sebenarnya banyak dibecandain justru 2 tahun belakangan ini doang sih. Dulu tuh enggak, dulu tuh paling cuman ya ngamen aja, ngamen ini dibecandain. Betul. Terus ya apa ini diangkat anak angkat gitu-gitunya dibecandain. Tapi kalau dialog itunya sih enggak ya, baru-baru ini. Baru-baru ya. Iya. Terus kalau lu dulu tuh 8 tahun udah main film, kalau dulu tuh gimana? Apa menjadi beban kah atau wah ini dulu tuh berkali-kali tag atau gimana tuh? Ngalir aja. Dulu tuh masih belum ngerti sih. Umur 8 tahun tuh masih belum ngerti apa spesialnya film layar lebar dibandingkan dengan sinetron dan FTV gitu. Sinetron. Waktu itu belum ada FTV lah, sinetron gitu. Karena zaman dulu film Indonesia kan belum sebanyak sekarang gitu ya. Film Betul. nasional itu lagi nggak ada waktu itu, hampir nggak ada lah. Betul. Terus sinetron juga waktu itu kualitasnya bisa dibilang lebih prepare lah, lebih syutingnya masih seminggu untuk tayangan 1 kali kan. Jadi syutingnya bener-bener nggak jauh beda, syuting layar lebar sama sinetron tuh waktu itu mirip-mirip gitu. Nah masalah teknisnya memang beda, kayak kameranya beda. Joshua Joshua tuh pakai celluloid kan, masih pakai film gitu. Tapi kan Masih jadul anak ya. umur 8 tahun nggak peduli dengan itu. Jadi ya syuting Bener-bener. syuting aja. Gue masih nggak ngerasa bedanya sampai film kedua kayaknya. Film kedua itu ada premier. Nah, baru tahu tuh, oh, ada premier ya. Ada ibaratnya ada pestanya nih gitu. Ada pestanya yang datang Hmm. artis-artis senior semua gitu. Di situ baru ngerasa, wah bangga juga ya gitu. Tapi itu setelah umur ya sekitar 2 tahun kemudian lah. Wih, mantap. Terus Jo, Mm-mm. sekarang masih sering keep in touch nggak sih sama pemain-pemainnya gitu? Ini banyak tadi di kolom komentar sama Jejen, sama Iya, Tasya, masih pada yang ikut jadi juga. jajan itu Mega Utami, dan Mega Utami sekarang sudah dokter dan sudah jadi ibu rumah tangga juga. Jadi ketemu paling beberapa kali dalam acara-acara tertentu ya, kayak bintang tamu di acara yang memang ngebahas soal film anak, biasanya ketemu gitu. Dia dokter gitu. Terus sama yang jadi Tasya itu namanya Tasya, Gaby. Tasya. Udah lama banget nggak ketemu, tapi maksudnya kalaupun ketemu tuh masih masih akrab gitu, bukan yang awkward gitu Iya, karena lama. kadang kayak gitu Ha-ha. ya kita ya. Masih Benar. masih akrab karena orang tua yang jadi Tasya itu, orang tua Gaby itu sama orang tua aku juga temenan, jadi nggak awkward, tetap Hmm, tetap secara emosional deket gitu. tuh, gokil, gokil. Oke nih, sekarang kita cara bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Boleh, boleh, Mungkin boleh, sambil sapa-sapa lagi, sambil gue milih nih, bukan yang boleh. baru gabung. Hai, tadi ada David Beat juga kayaknya tadi Iya, pakai. ada ini nih yang diobok-obok ya katanya. Iya. Lo tahu, mungkin David sengaja nanya itu karena dia tahu gue sebel banget ditanya itu. Udah Gue gede tuh ya kayak katanya sekarang. ngerasa sebelnya tuh kayak, gue tuh dari waktu kecil tuh punya banyak karya loh, film, lagu, kenapa lo cuma ngelihat gue dari satu itu sih? Betul. Ini Jo, Bikin, dari oh ya, Dimas Lim. Ngefans banget nih sama Joshua dari zaman kecil. Ada nggak peran yang Joshua pengen banget dimainkan? Mungkin yang belum kesampaian kali gitu ya. iya yang belum Karakter yang pengen kesampaian. banget lo sampein tuh kayak gimana Jo? Tuh banyak banget, terutama jadi peran ini ya. Maksudnya, Hmm. eh gue pengen jadi ini sih, kayak orang-orang yang stigmanya negatif gitu, entah entah jadi bad boy atau jadi mafia, kayak jadi preman gitu. Bad boy. Gue tahu mungkin Betul. di luar stereotype ya, maksudnya muka Heeh. gue nggak ada sangar-sangarnya gitu, tapi justru itu yang jadi tantangan sih, kayak bisa nggak sih gue Oh, keluar dari mendeliver ya. stereotype itu, gitu kayak eh, kadang sirik gitu kalau ngeliat aktor-aktor yang main jadi peran eh, gangster gitu, kayak keren banget ya. Gue tuh pengen, walaupun ya itu gue nggak sangat, muka gue kan cemen ya gitu, nggak sangar ya gitu, tapi pengen pengen keluar dari stigma itu sih, justru bisa nggak orang Betul. berhenti ngelihat suatu stereotype gitu, paling itu Oh, sih. bisa. Wah, semoga ada sutradara atau produser yang nonton IG Live ini ya. Iya, Bisa iya, langsung semoga ngambil ya. Jojo nih buat jadi karakter gangster. Mantap, Iya. mantap, mantap. Oke, selanjutnya, bentar. Dari Ala Bahri nih, Kak Jojo.
lebih enjoy mana sih antara nyanyi dan film? Dua-duanya keren. Uh, susah ya. Sebenarnya agak sulit Susah. milihnya karena dua-duanya tuh punya kesenangan yang berbeda gitu loh. Kalau film itu aku sukanya karena sebagai aktor aku punya kesempatan untuk jadi orang lain. Hmm. Aku bisa coba apapun gitu. Ya kayak misalnya di Yowis Band gitu. Aku jadi anak band yang bandnya digandrungi sama banyak orang. Nah di real life kan aku punya band tapi nggak sengetop itu kan. Jadi kayak Beda sama di Disney ya. iya, jadi ketika mainin karakter Doni di Yowis Band tuh aku bisa menjadi apa yang Eh, aku inginkan gitu loh. betul, karena punya fans Heeh. banyak. Terus apalagi misalnya di film Joshua Joshua tuh aku jadi pengamen. Di real life eh, agak sulit aku ada di posisi itu gitu kan. Jadi aku bisa coba jadi orang lain, itu sih serunya jadi aktor. Kalau Itu penyanyi, iya, kalau penyanyi menyenangkannya adalah ketemu sama orang tuh langsung gitu loh. Di panggung energi itu tuh langsung antara kita sama penonton yang datang emang mau nonton kita gitu. Itu kan nggak ada di film. hmm, Di film kan energinya proses ya, maksudnya kolektif gitu, kerja bareng betul. sama ratusan orang lainnya, kemudian karya kita ini, karya bareng-bareng ini dinikmati orang di bioskop yang kita nggak tahu respon orang tuh gimana. Respon Kecuali dia benar. Iya, kecuali kita ada di bioskop saat itu kan, tapi kan kita nggak bisa menikmati semuanya. Kalau panggung kan langsung direct gitu, kayak dari penonton langsung ke Betul. kita. Jadi itu dua hal yang berbeda, agak sulit sih milihnya. Hai. Dua-duanya keren ya, mantap. Iya, Oke, benar. lanjut ya. Mana lagi nih yang mau nanya nih? Tunggu nih lagi. Ya. Dari @agrayuda_11. Apa sih definisi aktor menurut Kak Joshua? Dan siapa sih favoritnya aktornya? Kalau menurutku sih aktor, siapapun yang main film sih aktor ya. Hmm. Siapapun yang main film menjadi karakter, ya itu aktor sih. Kayak kalau sekedar satu scene tapi dia jadi seseorang, meskipun itu jadi dirinya sendiri, ya itu aktor gitu. Kalau aktor favorit, banyak banget ya. Banyak banget. Kalau dari Um, Hollywood siapa nih? Yang mungkin lu suka banget nih tonton terus jadiin beberapa referensi kalau lu lagi mau bikin film atau apa. iya ya, kayaknya sih kalau kalau Hollywood agak berat ya. Soalnya pilihannya juga banyak banget. Tapi kalau kalau spesifik karena aku suka banget film komedi, Heeh. mungkin aku suka Seth Rogen. Oh, Seth Rogen. Iya, Iya, bener bener bener. aku suka Ada Seth lagi nggak? Rogen. Em, Beberapa aktor komedi kayak ya kalau Jim Carrey nggak usah ditanya lah ya. Kita semua Wah, Jim pasti Carrey mah udah mahal ya. kagum lah ya. Iya. Iya, itu sih paling. Kalau dalam negeri Nah, dalam mungkin negeri. nggak cuma satu tapi beberapa ya kayak obviously Reza Rahadian Negara dia. pasti. Terus Rio Dewanto aku suka. eh Oka Antara, Oka Antara. Mantap juga tuh. iya banyak sih, banyak banget kalau dalam negeri. Banyak ya aktor kita juga, wah keren-keren juga. Nggak kalah keren juga Iya, ya. Bener benar-benar banget. bagus-bagus. Terus Jo, kalau lu misalnya di film nih, untuk mendalami karakter tersebut, ada nggak sih treatment-treatment sendiri nih, kalau dari lu sendiri? Kalau sebenarnya tergantung dari pre-productionnya. Kalau ada beberapa film yang memberikan waktu untuk mengembangkan karakter, tapi ada juga yang enggak. Nah, yang repot, yang repot kalau ada film yang kita nggak dikasih waktu untuk ngembangin karakter. Tapi kadang-kadang itu jadi tantangan sendiri juga sih buat gue. Jadi akhirnya Hmm. gue nanya nih ke direkturnya, banyak nanya, termasuk ketika waktu udah syuting, misalnya di hari syuting, nih lo maunya gimana kalau kalau gue jadi karakternya gue giniin gimana gitu. Jadi komunikasi terus sama sutradara biasanya itu membantu sih. Jadi kalau kayak Yowis Band 1 itu kan bisa dibilang reading cuma seminggu ya. Jadi akhirnya Oh, seminggu karakter, doang ya? ya Yowis Band 1 tuh seminggu. Nah, karakter di Yowis Band 4 orang itu kebentuk justru seiring berjalannya waktu. Ketika Iya. selama syuting Yowis Band 1 terus tayang, terus
kita kan tour gitu. Nah itu tuh kebentuk tuh akhirnya Yos Band tuh mau digimanain sih karakternya. Makanya ketika Yos Band 3 kemarin, kita udah ibaratnya udah nggak mikir, tinggal Udah kasih jadi satu, ya. ya tinggal Nah, kita kasih kita satu konflik, nanti setiap karakter akan mainin konfliknya dengan caranya masing-masing gitu. wih, mantap. Tapi kan Ngomong-ngomong itu Yowis makan Band waktu 3 ya, nih. 3 tahun lebih tuh Iya, untuk bener. gitu. Jadi gue lebih Dari nyaman kalau 1, 2, dikasih spare 3. waktu di awal. Bener, bener, bener. Udah Yowis Band yang ketiga ini menurut lu sendiri gimana sih, Jo? Kekeluargaan dari Bayu, Doni, Nando, dan Yayan ini udah sampai ketiga loh, mantap banget loh. Ya, Yowis Band itu produk kesayangan semua, kayak nggak cuma pemain tapi direkturnya tuh ya udah kayak keluarga ya, makanya kita selalu nyebutnya keluarga Yowis Band, termasuk sampai Iya. Pak Parwes dari Star Vision sendiri juga kayak ada emosional yang mengikat sama Yowis Band gitu. Jadi ya keluarga memang sudah jadinya keluarga itu tadi, makanya ketika syuting hampir nggak ada tuh drama-drama yang nggak perlu. Kita udah nggak ada yang namanya sirik-sirikan, udah nggak ada yang namanya tersinggung satu sama lain karena bercanda atau apa, karena semua udah tahu caranya ngehandle set, kita udah tahu caranya bertingkah laku gimana. Ada beberapa pemain baru, tapi biasanya mereka juga play along lah sama situasi di setnya. Jadi itu ideal banget. Gue sempat ada di titik merasa ini nggak boleh sih sebenarnya. Gue ada di titik merasa nggak nyaman kalau syuting yang bukan Yowis Band. Oh, saking ininya ya, berarti. Iya, saking gue jadi mau nggak mau membandingkan gitu. Gue syuting terus, duh ini kalau Oh, nggak kayak Yowis Band gini nggak nih. gini nih gitu. Harusnya nggak boleh karena itu tadi itu kita harus bisa profesional dimanapun ya. Gitu. Profesional. Iya. Oh, Ya tapi itu sih akhirnya jadi pola pikirnya gue ubah aja, kayak ya Yowis Band bisa kayak gitu kan setelah 3 tahun. Ini kan baru. Dulu awal-awal Yowis Band nih, kalau gue boleh ngomong ya, awal-awal Yowis Band situasinya juga nggak kayak sekarang. Situasinya juga penuh dengan drama. sama. Drama karena waktu itu sutradara kan 2, Bayu sebagai co-director dan Mas Fajar Nugros sebagai director. Terus saat itu Bayu kadang-kadang juga lupa menjelaskan ke pemain lain selain Yowis Band ya, menjelaskan ke pemain lain bahwa dia co-director, sehingga banyak pemain yang dari Jakarta datang tuh di direct sama Bayu, dan lo siapa gitu, lo pemain lo ngatur-ngatur. Sebenarnya karena orang itu tuh nggak tahu aja kalau Bayu itu juga director. Makanya juga ya. treatment seperti itu akhirnya dibenahi ke depannya. Bahkan setelah hari keberapa syuting Yowis Band 1 itu, pemain baru yang datang selalu dijelasin. Di sini direkturnya ada 2, Bayu dan Mas Fajar Nugros. Nah, begitu Bayu ngedirect, orang kan ngerti. Oh iya, lo director, wajar lo ngedirect gitu. Jadi itu sih. Oh, belajar lama-lama situasinya jadi enak aja gitu. Sampai sekarang Yowis Band 3 pun ada tambahan banyak pemain baru. Itu yang selalu disebutkan sama Mas Fajar Nugros. Di sini saya director bersama dengan co-directornya Bayu ya gitu. Jadi orang tuh nggak bingung gitu. Iya, orang juga orang nggak apaan sih. Iya, ini bukan masalah Bayu orang Malang, orang Jakarta nggak kenal Bayu, bukan itu. Tapi lebih ke siapapun dia, kalau pemain nggak tahu lo director dan lo ngatur-ngatur, ya pasti orang itu bingung. Tiba-tiba diatur. Iya. Gitu. Jadi makin nggak sabar nih. Ini untuk karakter Doni sendiri nih di Yowis Band 3, ada nggak sih perubahan dari Yowis Band 1 ataupun 2? Sebagian besar enggak, tapi mungkin konfliknya yang nanti membuat karakter itu berubah sih. Jadi ya nanti ditonton aja, tapi intinya ada konfliknya nggak sama kayak Yowis Band 1 2. Dan itu yang membuat karakternya berubah semua itu. Wih, karakternya berubah semua. Iya. Sabar. Jadi ini kira-kira udah berapa persen nih syutingnya yang kemarin sempat tertunda? Baru 3 hari syuting. Gue tuh baru syuting 4 scene. Baru 3 hari. Gue baru syuting 4 scene dan
itu kan persiapannya lumayan matang ya, Yowis Band 3 ini sekitar 2-3 minggu persiapan. Jadi kita udah rambut semua tuh udah disiapin untuk Yowis Band 3, dan sekarang udah nggak jelas lagi rambut. Jadi gue nggak tahu apakah diganti kemarin dipakai atau diulang. Diulang ya, saking jedanya lama ya. Mungkin bisa jadi diulang karena berat badan gue selama di rumah turun. Jadi nggak sama lagi. Beberapa orang juga rambutnya udah beda gitu. Nah, nggak tahu nanti keputusan ada di Star Vision apakah itu mau diulang yang kemarin atau dilanjutin aja. Wah, aduh, ini semoga kita doakan aja semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Iya Biar nih, kita syuting dan juga bisa nonton bareng-bareng di Cinema 21. benar-benar. Gue tuh sampai udah kangen banget si Stagor loh. Hai, Stagor, Milo Dinosaurus ya, sama banget. Iya, kemarin tuh sempat, aduh, soalnya walaupun mall buka, ada beberapa mall buka, tapi kan bioskopnya tutup kan. Iya. Jadi ya nggak bisa. Makanya tadi waktu diajakin live sama Cinema 21, wah, gue langsung mikir, wah, boleh dong gue dibayarnya pakai si Stagor nih ntar nih. Siap, nanti kalau udah buka ya, tentunya ya. Iya, benar. Makanya banyak banget yang nanya, Yowis Band kapan tayang? Tanya dulu tuh bioskopnya kapan buka. Ini juga banyak yang nanya nih, Jo. Nih, tuh kapan Yowis Band 3 rilis? Nah, kan benar. Ini banyak banget yang nunggu fans Yowis Band. Tentunya nih yang nggak sabar banget melanjutkan kisah Bayu and the Gang. Iya. Mungkin bisa dijelasin lagi. Pertanyaan ini mungkin salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke gue selama pandemi. Jawabannya sebenarnya udah gue jawab di YouTube, tapi mungkin gue jawab lagi ya. Jadi yang menentukan Yowis Band tayangnya kapan itu bukan aktor. Aktor itu tugasnya cuman sampai syuting selesai terus udah. Iya, bahkan aktor nggak punya hak untuk mengganti huruf Yowis Band-nya mau pakai BEN atau BAND, itu nggak punya hak gitu. Aktor nggak punya hak untuk ngatur mau pakai baju apa waktu dia jadi aktor, nggak punya hak. Jadi film itu kan teman-teman, film itu adalah hasil kerja kolektif. Semua udah ada bagiannya. Sampai baju yang gue pakai pun itu tuh udah ada orang yang menentukan, dan gue nggak punya hak atas baju itu. Kecuali emang bajunya dirasa sempitan atau apa. Jadi semua di film tuh udah ada bagiannya. Termasuk juga tanggal tayangnya. Jadi yang menentukan tayang kapan itu ya produser yang punya hajat. Selain itu, yang menentukan kapan tayangnya juga pihak yang lagi live bareng gue hari ini. Pihak bioskop. Karena kalau produsernya mau tayang besok, bioskopnya belum buka, ya nggak akan bisa juga. Betul. Jadi, mending daripada nanya Yowis Band 3 kapan tayang, kita berdoa mudah-mudahan kapan pandemi ini selesai. Karena begitu pandemi ini selesai, gue yakin nggak cuma gua, nggak cuma produser, sutradara, bahkan nggak cuma 21, kita semua pasti langsung pengen segera buka dan normal kembali. Amin, bener banget. Iya, kita nggak ada yang pengen lama-lama kayak gini nggak sih? Maksudnya kita pengennya semua nih segera buka lagi normal. Berakhir. Jo, di komentar banyak yang nanya, Jo, siapa dong pemain-pemain lain pakai bahasa Jawa gitu? Sesuai dengan karakternya Doni nih. Siapa penontonnya nih? Siapa penonton ini? Halo, ya apa kabare? Konco-konco kabeh sing delok live Instagram Cinema Selikur. Saiki aku Joshua arep ngobrol-ngobrol cangkruan nang kene iki. Bahas apa ae? Iki soalnya live dijak Mang Awan karo Cinema Selikur iki. Bahas soal pandemi. Apa sing dilakukno pas pandemi iki mulai sampai pandemi iki kok mari ngono. Aduh, makin gak sabar nih nonton Yowis Band. Kira-kira lagunya banyak gak nih nanti di Yowis Band 3? Ya, lagunya ada beberapa lagu baru sih. Jadi seperti biasa Yowis Band tiap rilis kan ada lagu barunya. Nah, lagu baru itu sebenarnya udah jadi juga. Cuman ya itu harus ditunda dulu. Dan yang bikin kita semua merasa emosional sama produksi Yowis Band 3 karena ini Yowis Band finale kan. Ini Yowis Band terakhir. Yakin, terakhir nih.
Iya, judulnya sih Yowis Band Finale memang. Jadi ini Yowis Band seri yang terakhir dari trilogi. Masalah nanti ada Yowis Band 4, nah itu urusan produser karena trilogi ini udah pasti selesai gitu. Oh, kalau yang pertama ada Cut Meyriska, yang kedua ada Anya Geraldine, yang ketiga ada siapa nih? Boleh dibocorin nggak? Nggak bisa dibocorin susunan pemainnya, tapi yang jelas ini kayak Avengers Endgame gitu, kayak semua pemain ada. Semua pemain, semua hero ada. Sumpah gue merinding. Gue ikutin juga nih dari yang pertama kedua nih. Gitu ya, thank you loh. Gila. Avenger loh, Yowis Band Endgame ya. Aduh sumpah. Jadi ngakak nih Sobat 21, makanya kalau udah rilis filmnya jangan lupa nonton rame-rame. Apalagi yang udah ngikutin dari satu yang kedua. Ya karena teman-teman banyak juga yang sebenarnya di Yowis Band 1 mau nonton tapi takut nggak ngerti kan. Tapi kan ada subtitle. Bener tuh, Jadi yang bilang tuh. ada subtitle, jadi nggak usah khawatir. Kalian tetap bisa ngerti, dan subtitle itu didesain kata by kata, didesain untuk orang yang umum. Jadi lo nggak usah takut ngerasa kayak, aduh ini kan jokesnya jokes orang Jawa gitu. Enggak kok. Ini jokesnya sangat global, sangat general. Jadi kalian akan tetap bisa mengerti jokesnya walaupun kalian nggak ngerti bahasa Jawa. Wih, ya. Terus juga ada yang bilang nih, kalau harus nonton yang pertama dan kedua nggak Kak? Kalau mau nonton Yowis Band 3 ini? Kalau gue bilang sih sebaiknya iya, tapi Iya harus. iya, sebaiknya iya biar kalian bisa ngerti gitu loh. Kayak Biar emosionalnya dapet ya. Biar kalian tuh, karena kan cerita ini dibangun berdasarkan cerita sebelumnya kan. Cuma tetap bisa ngerti kok, kalau kalian nggak nonton 1-2 tetap bisa ngerti. Cuma ada beberapa jokes yang kalian nggak akan get it sama jokesnya kalau kalian nggak ngerti. Dan nanti juga ada Yowis Band series kan sebelum Yowis Band 3 tayang. Jadi dari situ mungkin kalian bisa ngikutin alurnya. Itu sih yang lebih wajib sebenarnya. Ada Star Vision juga nyapa nih Jo, mungkin mau. Oh, tuh. Doni katanya. Ya teman-teman, kalau mau tahu infonya nanti Yowis Band 3 tayang kapan, di follow Star Vision aja. Karena udah pasti yang paling valid ngasih info soal penayangan Yowis Band 3 itu kalau nggak bioskopnya, Cinema.21, ya PH-nya, Star Vision Plus. Mantap, kita tunggu pasti sama-sama valid. Yowis Band 3 ya. Iya, aku udah nggak sabar promo-promo keliling kota. Iya, bener, pecah banget itu ya, kayak yang kedua kemarin. Iya, dan aku datang ke setiap XX1 di kota-kota tersebut kan. Jadi aku makan Sistagor hampir tiap hari, happy banget. Catat ya, Joshua tuh sukanya Sistagor. Oke. Sistagor, ekstra sosis. Ekstra sosis. Ekstra sosis. Sausnya komplit sausnya? Komplit. Oke, gue catat. Nih Jo, sebelum kita tutup. Milo Dinosaur, kalau enggak Coca-Cola yang pakai jelly. Oh. Oke, siap bos. Wajib. Jadi kadang-kadang kan kalau kita tour Yowis Band nih, kita kan selalu datang ke XX1 di kota-kota tersebut ya. Terus pasti ada satu ruang tunggu. Nah, si manajer kita yang bagian ngurus-ngurus kita selama tour, itu udah tahu pesanan masing-masing. Jadi dia yang dia lakukan adalah favoritnya apa ya? Iya, jadi kita masuk ke ruangan, dia langsung ke ke barnya, terus dia pesan apa yang dia mau. Itu datang udah bawa Sistagor. Aduh, jadi lagi puasa lagi. Ya, datang dan membawa itu. Kayak, wah udah tahu ridersnya apa. Sistagor, Coca-Cola plus extra jelly. Oke. Iya. Iya. Nih Jo, sebelum ditutup, lo mungkin mau sampaikan kepada Sobat 21 semua untuk tetap di rumah aja nih, biar kondisi pandemik ini cepat selesai, dan kita bisa balik lagi nonton di Cinema 21. Mungkin boleh? Ya, teman-teman semua, seperti yang tadi sudah gue bilang, gue nggak sabar mencium bau popcorn itu lagi. Sama seperti kalian, gue juga udah nggak sabar nyobain Sistagor lagi. Gue udah nggak sabar dengerin pintu teater 3 telah dibuka. Iya, ngomong telahnya harus telah. Itu kita semua sama-sama kangen, teman-teman. Sama-sama kangen dengerin suara All Around You.
Kita semua kangen, tapi untuk bisa ngebayar kangen itu, kita semua harus tetap sama-sama saling menjaga satu sama lain. Kita harus jaga kesehatan, cuci tangan, rajin. Kita harus sering ya bersih lah ya, higienis. Tetap di rumah aja sebisa mungkin. Buat teman-teman yang nggak bisa di rumah aja karena harus bekerja, tetap semangat. Tapi ya itu pakai masker. Pokoknya seminimal mungkin kita kurangin kemungkinan untuk menularkan penyakit. Biar pandemi ini cepat selesai. Kalau pandemi ini selesai, secepatnya bioskop akan buka, film saya bisa tayang, produser bisa kembali menayangkan bioskopnya, bioskop bisa kedatangan tamu, kalian bisa nonton film lagi. Ini semua industrinya akan jalan lagi, teman-teman. Butuh waktu, tapi selain butuh waktu juga butuh kemauan dari kita semua untuk itu tadi, ngelakuin hal yang diperlukan. Please banget, please. Amin. Nah, Sobat 21, pesan penting banget nih dari Joshua nih, kalau mau kalian bisa balik lagi kayak dulu, nonton bioskop, nyium aroma Sistagor dan segala macam, please di rumah aja dulu untuk beberapa waktu ini. Gue boleh nyampein suatu hal lagi nggak? Ini cukup penting. Boleh. Ini nggak ada hubungannya sama bioskop mungkin, tapi please banget. Gue tau bioskop lagi tutup, tapi please teman-teman jangan nonton film bajakan, please banget. Betul. Please boleh sampaikan sekali lagi yang lebih tegas gitu. Iya, bioskop memang tutup sekarang nih, ya kan? Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena film yang kalian mau tonton itu nggak bakal ketinggalan. Maksudnya, lo mau nonton film A nih, tenang aja, ini bioskop tuh tutup, jadi nggak mungkin lo ketinggalan obrolan temen lo udah keburu nonton, nggak ada. Ini semua tuh nggak ada yang bisa nonton, teman-teman. Jadi lo nggak usah khawatir. Dan kalau lo mau nonton film, please jangan nonton film di streaming bajakan. Kenapa? Gue kasih tahu kenapa. Karena gue sebagai orang yang bekerja di industri film, sekarang tuh nggak ada kita nggak punya pendapatan, kita nggak punya pemasukan karena produksi film harus stop. So kita nggak bisa syuting, oke? Sutradara juga nggak bisa syuting karena ya ini lagi pandemi. Produser nggak bisa melanjutkan produksinya dan nggak bisa jualan filmnya di bioskop karena bioskop juga lagi tutup. Bioskop nggak bisa jualan tiket karena lagi tutup dan lagi social distancing kayak gini. Dan kalian jangan membuat kami semakin rugi dengan nonton film bajakan, please banget teman-teman. Kalau mau nonton bolehlah di yang legal-legal aja, karena itu cuma satu-satunya cara saat ini kita bisa dapat pendapatan, bisa dapat keuntungan. Kalau kalian dari situ aja masih kalian curangin, kita belas gak dapat apa-apa nih teman-teman. So please, sementara ini kalau film yang udah tayang nih, yang udah turun dari bioskop, kalian bisa nonton di streaming yang legal aja. Tapi kalau kalian mau nonton film yang baru, yang belum sempat masuk di streamingan, tahan aja teman-teman. Nanti film-film itu akan tayang juga di 21, di XX1. Jadi kalian sabar aja. Betul banget, gokil. Ini harus di highlight ini yang tadi nih. Iya. Bener banget. Iya, karena nggak ada yang diuntungkan dari pandemi ini kan. Maksudnya kita semua yang bekerja di industri film, baik bioskopnya, PH-nya, aktornya, semua tuh nggak ada yang diuntungkan. Jadi please banget kalian support tetap. Sobat 21 harus didengerin tuh. Sobat 21 tuh mantap mas, katanya mantap. Gak sabar nonton Yowis Band 3. Oh siap. Oke Jo, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Thank you, sangat-sangat terima kasih sekali. Nanti kalau udah buka, pasti ditunggu Sistagornya. Oke, siap. Dari Yowis Band-nya. Semoga nanti kalau pandemi selesai, syuting Yowis Band juga lancar ya. Dan juga ini trilogi Avenger menutup yang semuanya bakal ada. Gue nggak sabar banget nih pasti. Betul. Kita ketemu di gala premier ya, Jo. Siap, sampai ketemu di gala premier. Dan harusnya sih premiernya sih diadakan di XX1 Epicentrum ya. Epicentrum seperti biasa. Jo, terus sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Sobat promo. 21, dadah. Iya. Oke, Sobat 21, terima kasih untuk yang udah ngikutin Ngasik sore ini. Buat kalian yang ketinggalan, jangan khawatir karena Instagram live barusan akan di-upload di YouTube-nya Cinema 21. Jadi kalian harus subscribe sekarang. Oke, jangan lupa ikutin terus Ngasik, ngabuburit asik setiap sore di Instagramnya @cinema21. Untuk bintang tamu besok,
pantengin terus Instagram kita ya. Oke? Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa besok. Siap-siap buat berbuka ya. Dah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.